Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai bimbingan klasikal pada pagi hari ini, mari kita membaca Ummul Quran ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Selesai. Oke. Sebelum itu ibu akan mengabsen ya kehadiran kalian terlebih dahulu ya, agar ibu bisa mengingat kembali ya muka-muka sesuai nama yang ibu sebutkan. Oke, Aisyatun Nabawiyah. Oke. Adelia. Aisyah Syarifah. Amaro. Anastasia. Izin ya, saya tidak masuk ini. Ya, bimbingan klasikal pada kesempatan pagi hari ini bertema tentang teknik mengelola emosi dan stres ya. Mengelola emosi dan stres. Ibu kemarin habis pelatihan fasilitator daerah ya Kabupaten Indramayu bagi guru BK gelombang 4, di mana ibu di sana seperti sedang mendalami jurus ya. Di sana ibu diberikan 7 jurus hebat guru BK. Salah satunya adalah tentang mengelola emosi. Ini merupakan jurus yang kedua nih. Ibu mengambil jurus kedua untuk dipraktikkan kepada anak-anak kelas 11 LPK 31. Ya. Jadi ada berapa jurus? 7 jurus, dan salah satunya adalah mengelola emosi dan stres ya. Oke, sebelumnya ibu akan membagikan kertas kosong kepada kalian. Ya, tolong dibagikan kepada teman-temannya. Kalau lebih silakan dikembalikan lagi ke ibu, silakan dibagikan ke belakang. Kelebihan kertasnya boleh dikembalikan lagi. Ada yang belum mendapatkan kertas? Sudah semua? Oke. Kertas kosong yang kalian tadi dapat ya, silahkan ya, gambarkan emoji yang sesuai dengan perasaan kalian saat ini. Emoji yang sesuai dengan perasaan kalian saat ini. Kalian sedang merasakan apa? Perasaan kalian bagaimana nih saat ini nih? Ya, atau dari pagi sampai saat ini perasaannya bagaimana? Ya, silakan digambarkan dengan emoji. Ya, bahagiakah, sedihkah, kecewakah, atau bagaimana? Nanti di atasnya silahkan tulis nama kalian. Di atas gambar emoji itu ditulis namanya siapa. Awas ya, jangan lupa tuliskan nama kalian di lingkaran emoji. Dari macam-macam ya perasaan yang sudah ibu pegang ya, dengan berbagai macam emoticon, ibu akan memilih random ya, punya siapa gitu. Nanti silahkan mengutarakan perasaan
pembacaannya. Oke. Ini ada yang namanya kecil banget ya. Ini punya siapa? Amaro. Punyanya Amaro. Emoticon apa sekarang? Senyum. Senyum. Berarti perasaan apa yang Amaro rasakan hari ini? Bahagia. Bahagia. Kenapa bahagia? Karena dari pagi sampai saat ini tidak memiliki masalah. Karena dari pagi sampai detik ini ya, sampai saat ini belum mendapatkan masalah apapun, lancar-lancar aja ya, dari bangun tidur sampai sekarang di sekolah sesuai dengan rencana Amaroh. Jadi tidak ada kendala apapun. Alhamdulillah. Sekarang ke satu emoticon lagi nih. Cukup menarik kalau kayak gini nih. Emoticon apa sih? Ini punya siapa? Mana? Oke, ini punya Nia. Ternyata bagian sini ya yang ibu pilih nih. Ini punya Nia. Ini emoticon apa nih ya? Biasa saja. Emoticon biasa saja. Oh, kalau kayak gini tuh flat gitu. Oh, tidak sedang merasakan emosi apapun atau tidak merasakan perasaan apapun. Biasa saja. Kenapa bisanya biasa saja? Karena tidak ada hal yang spesial atau tidak ada yang membuat emosi. Oke, karena tidak ada hal yang spesial ataupun yang membuat emosi ya. Berarti kalau emosi itu mengelola emosi berarti lebih ke apa? Ke perasaannya seperti apa? Marah, kesal, terus apa lagi? Sedih, kecewa. Kalau perasaan kan sebenarnya banyak ya. Ada lebih dari 6 macam. Ada bahagia, ya, ada senang. Tadi ada yang tidak mengenakan seperti sedih, takut, kesal, khawatir. Berarti kalau misalkan lebih ke mengelola emosi, berarti emosinya ke sesuatu hal yang tidak mengenakan, ya, seperti itu. Oke, cukup ya untuk membacakan emotikonnya. Yang lain yang belum dibacakan oleh ibu nanti akan ibu bacakan di luar kelas saja. Ibu tentunya setelah ini akan membacakan materi ya, membacakan materi dan menguraikan materi tentang mengelola emosi dan stres. Sebelum itu, ibu minta kalian berdiri terlebih dahulu. Ya. Berdiri terlebih dahulu. Kita tes konsentrasi. Apakah raga kalian dan pikiran kalian benar-benar ada di kelas ini, ataukah raganya saja yang berada di kelas ini tapi pikirannya masih di luar kelas? Maka dari itu, ibu akan mengetes konsentrasi kalian. Ya. Perhatikan instruksi yang ibu sampaikan. Kalau misalkan ibu bilang gajah, gajah bentuknya besar apa kecil? Besar ya. Kalian tentunya akan bilang gajah besar dengan gerakan yang tentunya besar. Gajah besar. Kalau semut kecil. Jadi kalian juga memperagakannya seperti itu. Kecil. Cukup jelas ya. Instruksi pertama dari ibu seperti itu saja ya. Perhatikan. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Ini cukup mudah karena memang sesuai dengan bentuknya ya. Gajah besar ya kita peragakannya juga besar. Semut kecil ya kita peragakannya kecil lagi. Sekarang dibalik ya, tapi tidak merubah bentuk, tapi hanya merubah gerakan. Ya, kalau ibu bilang gajah besar, jangan merubah bentuk. Iya, gajah tetap besar. Masa gajah kecil, gajah itu tetap besar. Tapi ya gerakan kita ini dibalik. Besar ya, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Besar ya. Kalau semut kecil. Jadi yang dirubah itu gerakannya, bukan bentuknya. Cukup paham?
Sekarang perhatikan ya. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Ayo, fokus ya. Kita satu kali lagi fokus ya. Semut kecil. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Kecil. Gajah besar. Semut kecil. Tepuk tangan untuk kita semua. Ayo duduk kembali. Cukup fokus ya. Cukup fokus. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan ke materi ya, materi teknik mengelola emosi dan stres dengan pendekatan kreatif dalam meningkatkan kesehatan mental. Ya. Sebelum kita mengelola emosi kan kita harus mengetahui dulu apa itu emosi dan stres. Siapa yang mau membacakan? Boleh, silakan Tiara. Emosi adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap situasi tertentu seperti senang, sedih, marah, atau takut. Oke, jadi cukup ya. Cukup paham kan emosi itu apa? Emosi adalah perasaan yang muncul. Ya, perasaan kalian tadi ya, yang kalian gambarkan dengan emoticon, yaitu adalah perasaan kalian yang muncul terhadap respon. Tadi kan ada ya. Ada, kenapa sih sampai adanya emosi seperti ini tuh kenapa gitu? Ada peristiwanya gitu. Karena Bu, tadi saya dapat uang lebih. Karena Bu, saya tidak mendapatkan masalah apapun. Tadi kenapa kesel? Karena mogok Bu motor saya dan sebagainya. Itu adalah perasaan yang muncul sebagai respon terhadap situasi, terhadap peristiwa, ya, peristiwa yang terjadi. Oke, di sini stres. Siapa yang membacakan stres? Oke, boleh, silakan. Stres adalah respon tubuh terhadap tekanan atau tuntutan yang dirasakan, baik secara mental maupun fisik. Oke. Berarti ada perbedaan tidak dengan emosi? Ada ya. Kalau stres berarti kemana nih? Lebih kemana? Respon tubuh terhadap tekanan. Respon tubuh terhadap tekanan. Oke. Kalau emosi, tadi kan seperti kalian rasa, itu apa yang kalian rasakan? Iya. Iya, perasaan kan? Perasaan kalian apa sih hari ini? Oh, sedih, kesel. Nah, kalau stresnya biasanya respon tubuh terhadap tekanan. Biasanya nih, tubuh akan melakukan ya, akan menerima tadi perasaan yang sedang dialami oleh si A ini apa? Terus tubuh akan merespon ya, dengan tadi respon terhadap tekanan atau tuntutan yang dirasakan. Biasanya kalau misalkan kita sedih ya, kesel, tubuh perasaan tubuh, bukan perasaan tubuh ya, atau tubuh ini merasakan apa? Gelisah. Atau biasanya apa? Kalau kita lagi sedih, menangis ya. Oke, ada respon tubuh kan menangis. Biasanya kalau habis menangis apa? Tidur. Iya, kalau habis tidur apa? Iya, biasanya kalian merasakan apa? Sakit kepala, pusing. Nah, itu perbedaan antara emosi dan stres. Jadi saling berhubungan antara emosi dan stres. Kalau kalian sedang merasa emosi ya, perasaan kalian sedang tidak baik-baik saja, maka akan direspon oleh tubuh. Contoh kecilnya saja, ketika kalian berada di emosi yang tidak stabil, misalkan lagi sedih, biasanya akan direspon oleh tubuh adalah apa? Tidak mood, akhirnya tidak mau, kayak kurang energi, ya enggak? Kayak pengen diem aja, lemes, ya, kayak pengen ketawa juga enggan, karena kalian berada di perasaan atau di emosi tadi apa? Sedih. Itu. Jadi saling berhubungan antara emosi dan stres. Cukup bisa membedakan itu?
Oke, kita ke slide selanjutnya. Penyebab umum stres. Coba siapa yang membacakan? Boleh, silakan. Penyebab umum stres yang pertama, konflik sosial dan hubungan, yaitu masalah dalam hubungan bisa memicu stres emosional yang cukup besar. Yang kedua, tekanan tugas. Tuntutan yang berlebihan bisa membuat seseorang merasa kewalahan dan cemas. Oke, cukup dimengerti? Ya, kalau di sini kan disebutkan ada dua ya, penyebab umum, karena di sini hanya membahas umumannya saja. Kita akan membahas umumannya saja. Penyebab stres yang pertama adalah konflik sosial dan hubungan. Jelas ya, mau itu hubungan kalian dengan orang tua kalian di rumah atau dengan pasangan kalian. Pasangan di sini dalam maksud pacar ya. Kalau kalian kan belum bersuami atau ya kan, berarti hubungan kalian dengan pacar kalian ya. Itu biasanya akan menyebabkan stres. Ya kan tadi bad mood kalau lagi ada masalah sama doi ya kan. Kalau bad mood apa? Pengennya diem aja, diajak ke sana nggak mau, nggak nafsu makan dan sebagainya gitu. Terus yang kedua apa? Tekanan tugas. Ya sama. Kalau kita dikasih tugas berlebihan, itu kan biasanya respon tubuh akan puyeng ya. Kita akan merasakan pusing, belum dikerjain loh padahal tugasnya. Tapi udah dapat tugas banyak belum dikerjain, tapi respon tubuh kita udah pusing ya, ini belum, itu belum, bagaimana mengatur waktunya dan sebagainya. Itu adalah penyebab stres yang umum kalau kita mendapatkan tugas berlebihan, entah itu tugas di sekolah maupun tugas di rumah, seperti itu. Selanjutnya apa? Dampak stres yang tidak terkelola. Nih, kalau kita tidak bisa mengelola stres dengan baik, maka dampaknya akan seperti ini. Siapa yang membacakan dampaknya? Boleh, silakan. Yang pertama itu ada gangguan kesehatan fisik, yang kedua penurunan produktivitas, dan yang ketiga ada gangguan kesehatan mental. Oke, poin mana yang kurang jelas? Pertama ada gangguan kesehatan fisik. Tadi kita sudah bahas dari awal ya. Kalau gangguan kesehatan fisik itu tadi pusing, gak mau makan, mual, kan seperti itu gangguan fisik. Penurunan produktivitas. Kalau sedih tadi ibu apa bilang? Tidak semangat. Tadi kalian tuh produktif ya. Harusnya hari ini tuh saya punya rencana mau ke kelas-kelas ya. Ke kelas-kelas mau apa tadi nak? Iya boleh 1000 kan. Tapi karena ada kejadian tiba-tiba sehingga tadi penurunan produktivitas, tidak semangat, akhirnya pengennya berdiam diri di kelas dan sebagainya. Itu penurunan produktivitas ya. Yang tadinya kalian ada kegiatan eskul ini dan itu, karena kejadian atau emosi yang datang tiba-tiba, akhirnya tidak semangat melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan. Terus yang ketiga ada gangguan kesehatan mental. Ya jelas sekali kalau sudah gangguan kesehatan fisik, penurunan produktivitas, maka mental kita juga akan akan terganggu ya. Mental itu ya sama, berkaitan dengan emosi. Ya, seperti itu. Selanjutnya mengenali emosi dan stres. Oke, di sini siapa yang membacakan? Boleh, Ais, silakan. Tanda emosi adanya perasaan cemas, marah, kehilangan semangat, dan adanya rasa sedih. Tanda stres mempunyai gejala seperti sakit kepala, kecemasan berlebihan, dan otot tegang. Penyebabnya yaitu stres bisa dipicu oleh tuntutan pekerjaan, masalah hubungan pribadi, perubahan besar dalam hidup, atau masalah kesehatan. Oke, cukup jelas? Jelas ya, sebenarnya ini sudah dibahas kita pula di awal bahwasanya mengenali emosi dan stres. Tanda emosi adalah perasaan cemas. Jadi kita harus tahu gitu, emosi apa sih yang sedang kita rasakan. Jadi pertama adalah mengidentifikasi, ini nih perasaan apa ya yang sedang saya rasakan nih. Apakah ini perasaan bahagia, emosi ya,
sedih, kesal, khawatir atau takut. Jadi kita harus mengetahui dulu tanda emosi ya, adanya perasaan cemas tadi harus tahu dulu. Terus tanda stres, mempunyai gejala tadi, gejala-gejalanya sering pusing. Kita kenapa ya? Saya tuh kenapa hari ini? Maka itu juga kita berarti mempunyai tanda-tanda gejala stres gitu. Terus yang ketiga tadi penyebabnya sudah dibacakan dan ini juga sudah dibahas tadi ya di awal. Selanjutnya, strategi mengelola emosi. Pertama adalah latihan kesadaran atau mindfulness. Yang kedua, ekspresi emosi positif. Yang ketiga, mengubah pola pikir yang ada. Latihan kesadaran ya tadi. Kesadaran, kita menyadari, kita mengetahui emosi apa yang sedang kita rasakan. Ya. Saya ini sedang merasa emosi. Kenapa? Ya, karena ada penyebabnya, kejadian, ada peristiwa yang seperti ini, seperti itu. Oh, ini ya. Berarti kita itu harus melatih kesadaran penuh terhadap emosi yang kita rasakan. Setelah kita menyadari, kita tahu ini kenapa, peristiwa apa yang menyebabkan perasaan ini terjadi. Maka dari situ ekspresi emosi positif. Bagaimana merespon? Ya, merespon emosi yang sedang kita rasakan. Kan ada peristiwa kan yang pertama. Emosi ini terjadi gara-gara apa sih? Benar? Pasti kan ada penyebabnya. Oke, setelah kita mengetahui penyebab dari emosi yang sedang kita rasakan, kita mengekspresikan emosi positif, respon ya dari emosi yang sedang kita rasakan itu apa? Ya. Bagusnya ya tadi ini ekspresi emosi positif, ya. Emosi positif ya berarti dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya positif, tidak negatif yang pada akhirnya akan membuat kita menyesal di kemudian hari atau menyesal setelahnya. Setelah respon itu keluar, kenapa ya saya tadi ngomong kasar ke dia? Itu kan respon yang kita keluarkan berarti negatif. Jadi bagaimana kita mengatur ekspresi emosi yang positif? Bagaimana merespon ya ketika peristiwa emosi itu terjadi? Bagaimana responnya? Maka responnya ya tadi ekspresi emosi positif. Terus mengubah pola pikir yang ada. Ya tadi, kalau misalkan mengubah pola pikir yang ada, tentunya kita itu dituntut untuk berpikir positif. Jangan negatif thinking. Jangan berpikir negatif. Kalau berpikir negatif ya tadi, maka ekspresinya bukan ekspresi emosi yang positif, malah negatif. Tuh. Selanjutnya apa? Strategi mengatasi emosi. Pertama apa? Manajemen waktu. Terus relaksasi. Terus aktivitas fisik. Terus hobi dan hiburan. Oke. Berarti ketika strategi mengatasi emosi, kita ini sedang membahas tentang respon. Oke, gambarannya seperti ini ya. Ini simpelnya dan mudahnya biar kalian bisa mengingat. Mengelola emosi ya. Dengan rumus. Ini rumusnya. Rumus PRO. Awas. PRO. Ini rumus. Pertama apa? P-nya. Peristiwa. R-nya apa? P-nya apa? R-nya ya. R-nya apa? Respon. O-nya? Output atau hasil.
mengelola emosi itu rumusnya tadi Pro, yang sudah kita bahas di awal. Emosi yang kita rasakan itu kan pasti ada peristiwa kejadian yang membuat perasaan atau emosi itu muncul. Ada kan? Ada penyebabnya. Berarti adanya peristiwa. Terus yang kedua, respon. Lah, respon yang kita keluarkan ketika menghadapi peristiwa seperti itu atau menghadapi emosi yang ada karena peristiwa tersebut itu bagaimana? Di sini manajemen waktu ini berarti lagi membahas tentang apa nih? Gimana? Membahas di respon di bagian sini. Respon, strategi mengatasi emosi. Yang pertama manajemen waktu. Ketika marah, kita harus memberikan waktu dulu, ya, untuk diam. Marah terhadap seseorang, jangan langsung merespon, tapi diam dulu. Kasih waktu kepada perasaan kalian, kepada tubuh kalian untuk memikirkan, ya. Diam. Biasanya kalau misalkan kita diam itu kan dengan melakukan aktivitas, ya, dengan relaksasi. Diam, istighfar, biasanya kan ada relaksasi. Kita mencurahkan, ya, dalam posisi diam itu kita mencurahkan terhadap sesuatu yang menyenangkan. Kayak misalkan dengan tarik nafas, keluar, tarik nafas lagi, keluar. Kita memberikan rileks kepada tubuh, ya. Direlaksasikan agar tubuh kita tuh rileks dalam keadaan tadi kan emosi. Kita diam dulu, kita diam, setelah itu kita relaksasikan kepada tubuh kita. Terus ada aktivitas fisik. Jangan langsung merespon, tapi apa nih upaya agar kita bisa mengalihkan emosi tadi, emosi negatif kita ke hal-hal yang positif. Biasanya dengan apa? Dengan apa? Ya, dengan duduk, terus menulis, kan? Menulis di buku, curhat sama teman. Misalkan kita duduk ada temennya, mau curhat dong, seperti itu. Ya, ada aktivitas fisik. Kalau tidak, kita membaca buku apa nih yang sedang kita senangi, atau melihat video, ya, mendengarkan musik. Itu adalah kegiatan-kegiatan aktivitas fisik. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga, yang keempat, hobi dan hiburan. Sebenarnya sama, ya, aktivitas fisik terus ke hobi dan hiburan. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Apa ini hobi kalian? Apa hobinya? Menulis, membaca. Hobinya jajan. Boleh ke warung dulu, jajan dulu, makan dulu. Gak apa-apa. Ya, hobinya hiburannya apa? Scroll TikTok, ya. Boleh, silakan. Lihat kajian-kajian, misalnya ada yang suka, ya. Silakan lihat video kajian-kajian. Jadi dari situ ketika kalian sudah memberikan jeda yang sebegitu banyak, maka bisa saja kalian akan melupakan emosi, ya. Emosi yang kalian rasakan pada saat itu. Ini berarti gimana? Respon. Nah, yang terakhir ke tahap output. Tentunya ketika kalian sudah bisa merespon dengan baik, ya, emosi kalian, maka tentu hasilnya juga akan baik. Benar tidak? Benar. Coba kalau misalkan ketika dalam keadaan marah, kecewa, sedih, respon kalian langsung ke hal-hal yang negatif, berkata kasar, memukul, membanting, outputnya akan baik tidak? Tidak. Hasil yang akan kalian dapatkan tidak baik, malah akan membuat kalian menyesal setelahnya.
Kenapa saya terlalu terburu-buru melakukan hal seperti itu? Ya, jadinya kan kesalahpahamannya semakin panjang. Masalah yang tadi sedikit menjadi besar. Betul? Oke. Berarti mulai saat ini kalian harus bisa mengelola emosi dan stres dengan baik dengan singkatnya dengan ini, dengan rumus PRO. Dan ada lagi tekniknya, yaitu teknik PRO juga. Teknik PRO lagi. Apa? Tapi berbeda ya. P-nya berbeda. Ini kan rumus PRO, yaitu peristiwa, respon, dan output. Kalau teknik PRO berarti P-nya apa? Pause. Pause itu apa? Bukan ikan ya. Kalau kalian menonton video, dijeda, di pause dulu coba videonya, berarti dia apa? Jeda. Berarti masuknya ke sini kan? Nih, manajemen waktu. Dijeda dulu, ketika emosi dijeda dulu. Berikan waktu kepada diri kalian untuk berdiam, jangan langsung direspon. Diam dulu, tarik nafas dulu, istighfar dulu, ya. Jangan langsung direspon. Berarti kita memberikan waktu atau menjeda ya emosi kita. Teknik yang pertama dengan PRO, P-nya pause. R-nya kira-kira apa? R-nya apa? Ya ini. Relaksasi ya. R-nya ini. Berarti apa tadi? Tadi apa? Ya kita mencari aktivitas-aktivitas ya untuk merelaksasikan tubuh. Ya, bagaimana? Iya, mau dengan makan, duduk dulu, minum, menulis cerita, ya, membaca cerita. Mancing? Iya mancing. Kalau misalkan lagi di luar ya mancing dulu. Kalau yang senang kan emang bisa untuk ini kan manajemen emosi, relaksasi. Terus O-nya apa? Open. Kalau open itu berarti lebih ke memikirkan ya. Mungkin ada di aktivitas fisik, hobi, dan hiburan. Memikirkan. Open itu lebih memikirkan bagaimana caranya membuka otak ya, membuka pikiran. Bagaimana ya cara merespon emosi tadi. Terus aktivitas apa ya yang saya lakukan agar emosi saya itu semakin mereda. Jadi kita itu berpikir. Ya, jadi di situ ketika mengelola emosi kalian ingat ini saja. Ini simpelnya ada rumus PRO. Kalau rumus PRO berarti P-nya apa? Peristiwa, respon, output. Kalau dengan tekniknya, teknik PRO berarti P-nya apa? Pause, relaksasi, open. Jadi kita berpikir secara terbuka. Apa ya yang harus saya lakukan ketika menangani peristiwa tersebut? Jadi berpikir aja. Apa saya harus minta maaf sama dia ataukah bagaimana? Jadi berpikir dulu, jangan ada tindakan. Jadi kita sedang memberikan waktu ya, sebenarnya kembali lagi ke manajemen waktu kepada diri kita, bagaimana ke depannya. Gitu, seperti itu. Penting adanya dukungan sosial. Silakan dibaca. Yang namanya dukungan ternyata penting ya. Jadi kita tidak bisa mengelola, kadang
segala sesuatunya itu sendiri. Kita butuh dukungan dari orang lain. Makanya kenapa tadi boleh curhat kepada temannya yang dipercaya gitu ketika kita merasa sedang tidak baik-baik saja, emosi kita sedang terganggu. Kita boleh cerita ke teman agar tadi, karena dukungan itu penting untuk meningkatkan kesehatan mental. Kita merasa oh didukung, kamu tidak salah, kamu tidak sendiri, ya gitu. Terus memberikan perspektif baru. Kan biasanya akan dikasih kan wejangan-wejangan oleh teman. Begini aja langkah baiknya, nanti kamu begini, ya kita akan menemukan sesuatu hal yang baru. Terus yang ketiga, meningkatkan rasa hubungan. Tentu hubungan kalian terhadap teman juga akan menjadi lebih baik. Membuat rencana mengelola stres. Langkah pertama, identifikasi penyebab stres. Kedua, tentukan tindakan. Yang ketiga, evaluasi dan adaptasi strategi. Sebenarnya sama seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan ya. Ya, di rumus PRO. Motivasi penutup. Motivasi hari ini silakan dibaca. Mulai hari ini dengan lebih bijak dalam mengelola stres dan emosi Anda. Oke, siap? Siap. Mulai saat ini kita harus bisa mengelola emosi dan stres dengan lebih bijak. Oke. Sebelum ke penutupan, Ibu akan membacakan sebuah cerita. Tolong persiapkan kertas, ya, kertas kosong, ya, seperti ini. Sudah? Sudah? Oke. Ibu akan membacakan cerita. Ya, cerita. Kalian dengarkan sampai akhir cerita Ibu. Kemudian, ya, di akhir setelah mendengarkan cerita Ibu, emosi apa yang kalian rasakan? Ketika kalian benar-benar merasakan emosi yang dahsyat, ya, kalian boleh meremasnya, ya, dengan remasan yang dahsyat pula. Boleh dengan remasan yang biasa. Boleh nggak Bu nggak diremas? Boleh. Ya, silahkan. Boleh tidak diremas, boleh diremas sangat-sangat diremas, boleh dibiarkan, boleh diremas sedikit, terserah. Ya. Nanti Ibu akan tanyakan kenapa diremasnya sedikit, kenapa diremasnya banyak. Sudah siap? Siap. Hari Senin, dengarkan. Hari Senin merupakan hari pertama sekolah setelah liburan 2 hari, Sabtu dan Minggu. Hari ini Dini berangkat seperti biasa dari rumah jam 6 karena jarak tempuh dari rumah ke sekolah sekitar 20 menit. Ia sengaja melebihkan waktu agar lebih santai di jalan. 5 menit sebelum sampai di sekolah, tiba-tiba Dini merasa motornya melambat dan tiba-tiba mati, tidak bisa dinyalakan. Ia menengok sekitar, tampak lalu lalang motor yang cukup ramai, tetapi tidak ada yang berhenti untuk bertanya keadaannya. Ia mencari ponsel, hendak menghubungi teman dan keluarganya. Setelah dinyalakan, ternyata kuota internetnya habis. Pesan yang sudah ia tulis tidak terkirim ke siapapun. Menengok kembali jam di tangannya dan sudah menunjukkan jam 6.30. Artinya, ia sudah terlambat datang ke sekolah. Dengan begitu, terpaksa ia menuntun motornya menuju bengkel yang jaraknya cukup jauh. Sesampainya di sana, ia menunggu sambil memfoto dan mengambil video kegiatan servis. Kegiatan servis berlangsung sekitar 15 menit.
Setelah selesai, ia kembali melaju ke sekolah dan tiba pukul 7.05. Tentu ia bertemu dengan guru dan menyampaikan kendala dengan memperlihatkan bukti yang sudah ia persiapkan. Dengan itu, guru pun mempersilahkan Dini langsung menuju ke kelasnya. Sesampainya di kelas, ia pun tidak diizinkan masuk oleh guru mapel karena kesepakatan kelas memang seperti itu. Dini pun memohon karena pelajaran hari ini merupakan pelajaran produktif yang sangat penting di penilaian. Setelah berdebat beberapa menit, akhirnya dia diizinkan masuk dan mengikuti pelajaran. Silakan. Siapa yang remasannya banyak? Oke, ibu ke depan dulu ya. Ya, remasannya cukup banyak. Malah si kertas tadi sudah tidak berbentuk kertas, malah sudah menjadi bola ya. Oke. Emosi apa sayang yang kamu rasakan sehingga kertasnya sudah tidak berbentuk kertas lagi, tapi menjadi bola? Gimana? Setelah mendengar cerita, perasaan saya sedih karena harus berdebat dengan guru dulu untuk mengikuti pelajaran produktif. Karena dari rumah sudah tepat waktu, tapi mendapatkan masalah yang tidak diharapkan. Oke, padahal mas sudah se-prepare itu ya, tapi tetap aja ada kendala sampai bermasalah dengan guru, tidak boleh masuk. Jadi kesel ya, kesel banget emosinya. Oke, siap. Kesel ya. Jadi keselnya tadi karena ya udah mau mogok, banyak lalu lalang, tapi kenapa tidak ada yang peduli gitu? Kenapa tidak ada yang menanyakan kenapa mogok atau bagaimana? Sehingga kalau misalkan mendapat bantuan kan mungkin akan sedikit lebih ringan ya, ada teman juga dan sebagainya gitu. Tapi pada akhirnya ya emosinya membaik karena masih boleh masuk kelas. Oke, itu perasaan yang berbeda ya. Coba nih yang sudah diremas seperti ini, kenapa nih? Kenapa kesal? Untung masih bisa diajak kerjasama gurunya. Kesalnya kenapa, coba ibu tanya? Karena tidak ada yang bantu. Karena tidak ada yang bantu. Oke. Ya, emosi itu bisa berubah kapan saja kan? Benar tidak? Jadi perasaan itu, emosi itu seperti roller coaster. Ya, berubah-ubah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping, ya kan? Kadang naik, ya begitulah. Naik turun tergantung dari peristiwa. Tetapi tadi kan responnya berbeda-beda kan? Respon dari kalian itu kan berbeda. Ada yang benar-benar kesel, ada yang keselnya setengah, ada yang tidak kesal sama sekali. Ada nggak yang di sini tidak kesal sama sekali? Normal sih kalau misalkan semuanya meremas ya. Cuman kan tadi remasannya ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu tergantung dari bagaimana kita merespon masalah, dan tentunya akan akan menjadikan hasil yang berbeda sesuai dengan respon yang dikeluarkan. Sampai sini cukup paham ya? Cukup paham, dan semoga materi yang ibu sampaikan pada kesempatan ya pagi hari ini memberikan manfaat terhadap diri kalian.
menyesal. Dengan tadi, dengan teknik pro, paus, referensi, dan open. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu ucapkan tadi terima kasih dan mohon maaf apabila di penyampaian ada salah kata dan tutur kata. Billahi taufiq